Assalamualaikum Dunsana. Kekalahan demi kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Sumatera Barat dalam beberapa kontestasi pemilihan umum belakangan ini bukan semata disebabkan karena faktor ideologi seperti agama ataupun Pancasila, tapi disebabkan karena sejarah masa lalu yang digores oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, di tanah Minangkabau tersebut, kata budayawan Minang Edi Utama. Presiden Soekarno memerintahkan operasi militer di Sumbar dalam menumpas pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI pada akhir tahun 1950-an. Padahal sebelum PRRI terjadi, sejarawan dari Universitas Andalas, Israr Iskandar, menyebut hubungan masyarakat Minang dengan Soekarno sangat erat, seperti bersama Muhammad Hatta memimpin Indonesia dan bekerja sama dengan pahlawan nasional asal Minang lainnya dalam sejarah perjuangan Indonesia. Hubungan PDIP dan Sumbar kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang mengkaitkan lemahnya dukungan terhadap PDIP di Sumbar dengan Pancasila. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, kata Puan. Pernyataan ini berbuntut panjang, termasuk mengubah konsultasi Pilkada serentak 2020 yang membuat PDIP tak jadi berlaga di Pilkada Provinsi Sumatera Barat. Politikus PDIP di Sumbar menyatakan ada narasi PDIP sebagai partai non-Islam yang terus didengungkan di daerah itu. Sementara politikus PDIP berdarah Minang, Ateria Dahlan, meminta masyarakat Minang untuk menahan diri dan tidak terpecah belah serta lebih arif dalam menyikapi pernyataan Puan. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung dan bertanya-tanya dengan rentetan kekalahan yang dialami partainya di tanah Minang tersebut. Saya pikir kenapa ya rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD, kata Megawati saat memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020. Hubungan antara Soekarno dan masyarakat di Sumbar luar biasa terukir hangat dan dekat di awal perjuangan kemerdekaan sampai pada pertengahan tahun 1950-an, kata budayawan Minangkabau Edi Utama. Edi menyebut banyak pahlawan nasional berasal dari Sumbar, memiliki hubungan dekat dengan Soekarno dan berjuang bersama dalam merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan menjadi wakil presiden pertama yang mendampingi Soekarno, yaitu Muhammad Hatta. Namun hubungan itu berakhir luka yang dalam ketika Soekarno mengerahkan kekuatan militer di tanah Minang. Operasi militer terhadap PRRI menjadi awal perpecahan dan berdampak teramat besar pada Sumbar, pada orang Minangkabau, meninggalkan luka yang dalam dan fatal yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan, kata Edi kepada wartawan di Sumatera Barat yang dilaporkan untuk BBC News Indonesia. Luka tersebut berdampak langsung pada dukungan masyarakat Sumbar kepada apapun yang terrivalisasi dengan Soekarno, termasuk PDIP yang dianggap sebagai representasi Soekarno. Sampai sekarang PDIP sulit sekali mendapatkan dukungan dari Sumatera Barat. Sebelum peristiwa PRRI, seperti pada pemilu 1955, dengan dukungan politik masyarakat Minang sangat dinamis dan beragam, ujar Edi. Bahkan PKI dapat posisi ketiga setelah Masyumi dan Partai Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan itu mengalahkan Partai Murba
yang didirikan orang Minangkabau sendiri, Tan Malaka, dan PSI didirikan Sultan Syahrir, kata Edi. Namun setelah peristiwa PRRI dan memasuki Orde Baru, sejarawan dari Universitas Andalas, Israr Iskandar, mengatakan pilihan politik masyarakat Minang menjadi lebih terpola, yaitu menarik dukungan pada partai yang terkait dengan Soekarno dan menjatuhkan pilihan pada Partai Golkar. Golkar menjadi pilihan karena merasa bisa menyelamatkan mereka, anti komunis dan berorientasi pada pembangunan. Sumbar waktu itu habis terpuruk karena PRRI. Jadi makanya Golkar menang sampai 7 kali pemilu, walaupun cukup banyak juga rekayasa politiknya, kata Israr. Masuk ke era reformasi, dukungan masyarakat Minang masih mengalir pada Golkar pada Pileg 1999 dan 2004, lalu beralih ke Partai Demokrat pada Pileg 2009 dan Gerindra pada Pileg 2014 dan 2019. Setelah reformasi di Sumbar ini, partai pemenangnya terkait dengan Orde Baru. Kenapa memilih Prabowo atau Gerindra kemarin? Karena ada hubungan dengan romantisme Orba, di mana pembangunan cukup signifikan saat itu dibandingkan Orde Lama yang hancur lebur akibat PRRI. Jadi romantisme itu masih ada sampai sekarang, kata Israr. Untuk itu, Israr tidak setuju dengan pernyataan Puan Maharani yang mengaitkan dukungan politik masyarakat Minang Sumbar dengan pemahaman akan ideologi Pancasila. Sumbar pasti mendukung Pancasila. 3 dari 9 perumus Pancasila itu orang Minang, Agus Salim, Hatta, dan Yamin. Jadi tidak ada hubungannya antara pilihan politik dengan dukungan terhadap Pancasila, kata Israr. Terdapat beberapa pahlawan nasional yang berasal dari tanah Minang, seperti Tuanku Imam Bonjol, Abdul Muiz, Agus Salim, Rohana Kudus, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ilyas Yakub, Adnan Kapaugani, Hazairin, Buya Hamka, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, Rasuna Said, dan lain sebagainya. Nama-nama tersebut bahkan diabadikan, salah satunya melalui penamaan jalan-jalan protokol di Indonesia. Sementara itu, terkait dengan pernyataan Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meluruskan bahwa yang dimaksud Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh Republik Indonesia. Pancasila harus dibumikan. Ibu Mega pun begitu kagum dengan Sumbar. Demikian juga Mbak Puan, kata Hasto. Tambah Hasto, jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan. Nasionalisme juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya pastikan tidak ada maksud sedikit pun dari Mbak Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat Minang, baik yang berada di Sumbar maupun di tanah rantau. Mbak Puan itu orang Minang. Ayahnya almarhum Pak Taufik. Beliau itu Datuk Basa Batuah, orang Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bahkan ibunya, Ibu Megawati Soekarno Putri pun memiliki darah Minang yang bergelar Putri Reno Nilam. Nenek beliau Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, kata Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia tersebut.